Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Al-ayat. Ibu-ibu anu kusim kuring dihormat, alhamdulillah dina waktu ieu urang tiasa kempel dina keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan urang sadaya dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Saurna aya nu ieu nya di Kopeli. Mohon menuju isolasi. Mudah-mudahan mah di engal pasihan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sakedana mah teu kenging paniknya. Iya we isolasi 14 hari itu 2 mingguan itu kenging ditaringalkeun. Kenging ditaringalkeun. Satas dihanap oge ti payun aya. Ada teu di itu we isolasi 14 hari beres. Kedah poni, kedah ditaringan. Mudah-mudahan urang nya sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Tahilal shalawat wa salam mugi atas curah limpah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat salam itu sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba tabi'in, para ulama dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita yang mengikutinya mendapatkan syafaatil uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu simpuri dipasihan tema kupaha hari tentang cinta, antara cinta, taat dan kematian. Ada hubungan tidak antara cinta, ketaatan dan kematian? Contoh begini, Bu. Kita asal dari mana? Asli kita itu dari mana? Asli kita? Keterangannya asli kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan selamanya di dunia? Tidak, pasti mudi leres teu. Simkuring asli sanes urang dieu lahir di Garut. Dina hiji waktos pasti mudi kampung, pulang kampung leres teu. Di dia anu orang dia sabaraha persen? Kanser pendatangnya. Kumaha upami mudik sok hoyong atanapi alim? Rindu tidak? Rindu tidak? Rindu ke kampung halaman, betul tidak? Tuh, hayu kurang ngarudik, wah hilapna naon. Taringaleun segala rupa saking hoyong mudik. Urang oge asal ti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mudik ke Allah Subhanahu. Aya urang ngarudik. Eta acan gaduh bekal manawi ti ayeuna siapanlah bekal. Dan cinta itu, mahabbah itu bahkan dalam ilmu tasawuf itu makomat yang sangat tinggi ya. Jadi derajat yang sangat tinggi dari beberapa makomat gitu ya. Latihan maksudnya. Latihan ayeuna ngajaga diri, latihan ayeuna terus taqarrub ke Allah Subhanahu wa taala, muraqabah,
akhirnya apa? Yaitu mahabbah, cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasana upami tos cinta mah kumaha? Anu poek jantan caan deres. Hujan teu karos, hujan anu beurangan jantan sok ibu kapungkur ayeuna akangna deres. Itu tos ayeuna cinta mah sagala rupa bisa gitu ya. Henteu ninggal jauhna eta ti Cigaga ka Garutnya. Ayeuna pancal teh wah luar biasa. Pak Ari ti Solo ka Sukabumi. Karena apa? Karena cinta. Betul tidak? Mahabbah itu. Jadi kita diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fitrah. Bahkan dalam Al-Qur'an zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi fitrah kita mencintai anak kita, mencintai sesama, mencintai orang tua kita fitrah. Nah, ya. Tapi bagaimana fitrah itu? Jangan sampai mengalahkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan naudzubillah ya, dalam salah satu ayat kul in kana aba'akum wa abna'akum wa ihwanukum kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum. Kalau anak kita lalu abaukum orang-orang tua kita wa ihwanukum saudara-saudara kita itu ahabbu lebih dicintai oleh kita dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan jihad fisabilillah, nanti tinggal tunggu aja Allah taala yang akan naudzubillah kemana tinggal tanya kepada kita berapa persenkah kita cinta kepada Allah. Tak gitu. Orang cinta keneh ka Allah apa cinta keneh ka selain Allah? Kantun gitu ya. Buktikan. Contoh ketika ayeuna waktu sumping waktu sholat tuh udah bisa ditentukan ya cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kecintaan yang tadi ya, itu cinta teh bisa segala rupa, malahan sok aya bahasa ieu budak teh meuni apa susah diatur gitu ya. Ada santri di pesantren orang tua teh tos taat gitu ya. Karena kitu salah dia salah dipasantrenkeun tebetahan wae gitu. Dikuliahkeun sami gitu. Sugan ieu mah kudu dikawinkeun bahasana teh. Karena dengan ayeuna ada sesuatu yang dicintai, mudah-mudahan dia akan berubah. Betul tidak? Tidak sedikit orang yang ketika muda mah gitu ya, ketika dia masih bujangan mah wah kemana we bebas. Tapi ketika udah menikah, karena ada sesuatu yang dicintainya, maka akan berubah. Maka dengan cinta itu akan datang ketaatan. Betul tidak? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Imam Syafi'i mengatakan, lau kana, andai kata hubbuka kecintaanmu shadiqan, cinta nate betul-betul ya maya, bukan hanya dalam ucapan saja kan gitu ya. Ibu-ibu kapungkur aya ngabuktoskeun ayeuna di akang nu ayeuna kan dibuktoskeun, betul tidak? Henteu ngasa ukur dengan ucapan. Dia akan datang jauh-jauh ke rumah kita, oh berarti dia serius.
Tengah saukur ngaherian di jalan, tengah saukur ngaherian di luar, tapi langsung tanggung jawab datang kepada orang tuanya. Maka betul Imam Syafi'i, laukana hubbuka shadiqan, andai kata cintamu betul-betul shadiq, ya, la atau tahu niscaya engkau akan taat. Jadi ketaatan itu berawal tina cinta, ya. Jadi cinta heula punten urang ngadidik murang kali taat ka Allah, nah dididik karena cinta atau dididik karena dicarekan? Karena sieun kan biasanya ya. Akhirnya ketika tidak ada kita, sholat enteng, ngaji tidak. Karena apa? Ada si mamah oge teu aya. Lah seperti itu. Karena mendidik anak kita dengan ketakutan. Tapi kalau ayeuna, oh iya, amalan ini teh amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah itu dat yang menciptakan kita, dat yang maha sayang kepada kita, apapun diberikan kepada kita. Maka ketika mengerjakan ngaji, sholat dan yang lainnya, niscaya Allah Ta'ala akan sayang. Betul tidak? Fadkuruni adzkurkum. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah Ta'ala juga akan ingat kepada kita. Kita cinta kepada Allah, Allah juga sama akan cinta kepada kita. Ya, jadi antara ketaatan itu harus diawali dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an, qul katakan in kuntum, andai kata kalian tuhibbun Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kan gitu ya. Jadi cinta teh dengan seukur di ucapannya unggul, hari ibadah tara naudzubillah temanau dubillah. Maka bila mana cinta tanpa taat, kumaha? Cinta tapi ayeuna ngan seukur ucapan teh unggul. Pi orang sumping ka bumi alim. Naon eta? Palsu nu kitu mah, betul tidak? Da anu betul-betul cinta mah dia akan taat sampai maaf. Suami kita saudara bukan? Suami kita saudara bukan? Bukannya. Anak siapa? Anak orang lain. Kita ikut membesarkan tidak? Tidak. Ikut mendidik tidak? Tidak. Ngiring nyakolakeun teu? Henteu. Disakolakeun ku orang tuana ti mimiti TK, terus SD, SMP, SMA, lalu kuliah, terus kuliah nikah ka urang. Si penghasilanana eta saatos bisa menghasilkan untuk orang tuanya atau untuk kita? Tuh. Sampai kasih suami siap banting tulang, berangkat pagi pulang malam untuk siapa? Anak istri. Karena apa? Karena cinta. Kita belum sampai ke sana ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mah ketika diajak contohnya jihad fisabilillah, jihad sekarang mah bukan bawa bedil atau senjata. Jihad sekarang mah yaitu memberantas kebodohan. Tuh ya. Contoh ini di kampung kita adain pengajian, kita ikut tidak gitu pamit biasa ayeuna ilmu, kita dakwah dengan ilmu, kita punya harta dukung dengan harta, seperti itu ya. Itu jihadnya zaman sekarang. Jihad dengan ekonomi juga udah alhamdulillah di kita Al-Jannah ada peningkatan terus ya. Alhamdulillah ada Pak Ari yang 24 jam ya. Jadi sebetulnya mah dakwah harus seperti itu. Jadi 24 jam di tungguan gitu ya.
sim kuring mah kan dewa dihanap jaga dia. Jantan gambaran bagi orang yang poligami seperti itu. Jadi kurang perhatian tak umatnya. Harus nanti fokus ulah. Coba dia hanap, coba diluhur. Kuduna fokus. Insya Allah seperti di Al-Jannah ini. Mudah-mudahan usaha kita semua ya itu. Jadi tidak siapa-siapa ini mah tim kita mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekali lagi tadi atau kebiasaan lazimnya cinta itu ketaatan, maka bila mana taat tanpa kecintaan akan apa nantinya? Sama seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Madinah ada yang masuk Islam teh bukan karena mahabbah kepada Rasulullah, ikut-ikutan, maka disebut orang munafik. Sama seperti kita diperintahkan mengerjakan tapi tidak ada taat ya, tapi kepada orang yang memerintah kita benci sih bagaimana, maka si pekerjaannya itu tidak akan maksimal karena tidak dibarengi dengan kecintaan kepada orang yang memerintahkannya ya. Fattabi'uni innal muhibba liman yuhibba muti'un. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya orang yang mencintai itu muti'un, dia akan taat liman yuhibbu kepada orang yang dicintai. Betul tidak? Ibu-ibu mah ka suami padahal mah sanesnya dibalikan seperti tadi, suami kepada kita, bukan anak, bukan saudara, bukan mengurus juga tidak ikut, mendidik pendidikannya juga kita tidak tahu, tapi dia 100% untuk kita, betul tidak? Atau sebaliknya, ibu-ibu teh ka suami saudara bukan, betul tidak? Tapi ibu-ibu rela segala rupi eta timimiti bangun tidur, ibu-ibunya lebih sibuk lagi daripada bapak-bapak. Sebetulnya ibu-ibu timimiti ayeuna bangun tidur sampai tidur deui sibuk. Makanya salah satu istirahat ibu-ibu teh di majelis taklim. Karena di majelis taklim apa? Istirahat udah. Maka kenapa? Nah, ayeuna gerumuncang. Maka ada kenapa majelis taklim itu kebanyakan ibu-ibu? Karena diantaranya bumi ayah wae di bumi ya capek katanya. Diantaranya untuk istirahat, ayo orang ke majelis taklim katanya. Ayeuna istirahat. Tapi tetap kedah ayeuna urang niatna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sebab segala sesuatu itu tergantung niat. Upami niatna bade istirahat katanya kayaknya istirahat bungkul, sedangkan pahalanya tidak. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kenging pahala, jadi kenging istirahat. Langsung pas ke majelis taklim teh naon doana? Bismika katanya. Allahumma ahya wa bismika amu ustaz ka mana? Padahal terus bubar katanya. Eta jantan antara ayeuna kecintaan dengan ketaatan sangat erat kaitannya. Lalu apa buahnya? Natijahnya dari ketaatan, natijahnya dari kecintaan, yaitu kerinduannya. Ya, sim kuring oge sami da jalmi katanya. Kumaha sim kuring ti Bandung, gak pungut datas ti Bandung.
Koci anyur olah atau nih pelan-pelan upami ayeuna di piwaran da alin. Hari kapungkur ada semangat katanya. Karena ada kerinduan. Nah, bagaimana kerinduan itu kita salurkan kepada yang lebih berhak? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerinduan itu kan fitrah, betul tidak? Fitrah, semua orang itu ada, manusia. Peminu normal terkecuali itu normal gitu. Nu normal mah sok sanes orang lain bicara kumaha gitu. Dakar dimabuk cinta hare-hare we orang lain dek bicara kumaha dek jam sabaraha hare-hare. Nah, bagaimana kerinduan kecintaan itu kita salurkan kepada yang berhak? Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya ahabu itu lebih dicintai. Apakah tidak boleh mencintai anak, mencintai harta? Boleh, sebab itu fitrah. Cuman jangan sampai ahabu lebih dicintai dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Itu menggantung introspeksi diri kita. Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau mencintai selain itu? Nah, sedikit-sedikit dari sekarang, sedikit-sedikit. Upami ayeuna lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta mah ya boleh cinta, tapi jangan sampai berlebihan. Betul tidak? Kalau kepada Allah boleh, itu mah harus lebih mencintai. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari ketaatan, konsekuensi dari kecintaan, yaitu rindu, pingin ketemu kepada orang yang dicintai. Lamun orang tos cinta ka Allah, maka rindu hoyong tepang sareng Allah. Tos ngaraos gitu tuh. Henteu lebih, karena salah satu syarat, maaf ya, ketemu Allah apa? Kan kematian. Berarti tadi ayeuna hayu atuh can siap, berarti tidak ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita. Nih di sini ya ada. Jadi saya oh iya. Wa fi khobaril masyhur, ada nih riwayat yang masyhur. Inna Ibrahim alaihi salam qala limalakil maut. Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam idza ja'ahu liqabdi ruhihi, malakal maut malaikat mencabut ruh teh sumping ka Nabi Ibrahim. Awasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyata maksud bade nyanak ruhna Nabi Ibrahim. Kumaha saur Nabi Ibrahim? Haraita khalilan yamutu khalilahu. Apakah engkau, apa pendapatmu ketika seorang kekasih mau menyakiti? Kan kematian itu sakit ya, sebetulnya sakit. Mangga seorang Nabi Ibrahim itu, adakah seorang kekasih akan menyakiti kekasihnya? Kata bagusnya biasa ngobrol sama malaikat. Jadi malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, harraita khalilan yamutu khalilahu. Adakah ayeuna seorang kekasih akan mematikan kekasihnya atau membunuh mungkinnya yamutu? Akhirnya fauhallahu ta'ala ilaihi, Allah Subhanahu wa ta'ala ngawahyukeun ka eta malaikat teh, coba sebutkeun harraita muhibban yukrahu liqu habibahu. Saun malaikat teh,
adakah seorang kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Akhirnya teh kalahnya. Sauraina Nabi Ibrahim tadi, adakah tidak seorang kekasih mau menyakiti kekasihnya? Akhirnya dijawab ku malakatul maut, adakah tidak seorang kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Ayat tuh. Ibu ayana nu didamba-dambakeun teh kapungkur si akang enggak katanya. Hoyong tepang. Ada tidak ketika ada kekasih tetapi tidak mau ketemu? Ada tidak? Tidak. Setiap kekasih pasti ingin ketemu dengan kekasihnya. Bahkan maafnya upami tos sasarengan kapungkurnya tong ayeuna ari ayeuna mah beda deui nya. Tapi walau alam ari ibunya dulu ibu-ibu ketika ayeuna dimabuk cinta darah raos santai saja masa menit terus saja jam teh asa samenit gitu nya 3 jam teh asa nah ieu teh tos beres deui tah kitu nya karena rindunya kepada yang dikasihi yang kita cintai. Maka Nabi Ibrahim udah dibalas seperti itu. Faqala ya malakal maut al-an faqbid. Silahkan kalau seperti itu mah ambil. Karena apa? Rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo ruh contoh pada disabut cek sahur ayeuna Nabi Ibrahim teh geura sembarang ya deh nyabut terus ditahan saha urangnya. Kelah kan kaula teh Khalilullah, betul. Kekasih Allah. Adakah tidak kekasih yang akan menyakiti kekasihnya? Betul juga ya, menurut logika tidak akan ada seorang kekasih menyakiti yang dikasihinya. Tapi akhirnya ditanyakan kembali oleh malakul maut dengan ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, saur malaikat, adakah seorang kekasih yang tidak mau dengan yang dikasihinya? Karena Nabi Ibrahim tidak ada lagi yang dikasihi terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim pasrah. Atas ruh teh langsung ngaclok gitu mahnya. Ibarat sapertos ngambil benang di tepung, mudah tidak? Mudah. Karena dia udah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dikerjakan karena cinta gitu. Nah, ada orang yang cinta tapi ketika nguping maut aduh menisieun. Kumaha eta? Eta oge janten ayeuna perbincangan para ulama. Karena ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian itu akan dirindukan. Nah, kita termasuk simkuring ya, kematian teh dirindukan apa? Ya Allah ya. Ternyata yang ditinggal ya. Ini bercerita kemarin simkuring oge sami terus di ayeuna kantun pun biang mudah-mudahannya doa di sadaya jamaah. Ternyata bukan yang meninggal yang ditinggalkan, betul kan? Kita nangis itu memikirkan yang udah meninggal atau memikirkan kita? Ternyata egois kita ya. Egois kita. Kumaha lamun geus si mama kumaha? Ternyata egois kita karena ahli mayit mah ya udah ajal teh. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal teh jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab tentang waktu, ada al-waktu as-sa'ah. Saat teh momen itu ya
waktu yang sekejap gitu. Mana menit tepat gitu nya. Waktunya yang sekejap. Adapun ajal itu waktu yang udah ditetapkan. Lamun kontrak mah kontrak lah gitu. Abdi ngontrak, contohnya ibu-ibu ngontrak lebat kaeta kontrakan teh tanggal 23 Januari, maka akan selesai tanggal 23 Januari pula tahun 22. Kan itu berarti ajal. Sok sanaos ayeuna kurang ditangisi tetap tidak akan layas tahiruna sa'ata walayas takdimun. Ayeuna juk. Maka ternyata tangisan kita ieu nu karos kesim kuring kamari. Tangisan kita teh karena egois kita, gitu ya. Atau ditinggal contohna ku anak, geus meunang ayeuna nungna neng anak ari geus gede takat kitu ya. Berarti egois kita. Sedangkan mayitnya itu udah aja waktu yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teuningal masih muda kene, teuningal ayeuna pamuda keur ayeuna kuat-kuatna. Bahkan ada di lemur simkuring mah rajin eta olahragana teh nya. Kapungkur nuju simkuring di lemur janten sore teh kan ka lapang. Ya, lapang latihan sepak bola ayeuna mah teu aya. Pas kamari simkuring samingguan teh teu aya ayeuna mah. Kapungkur kan olahraga teh luar biasa. Ayeuna mah naon? Gadget. Gadget teu aya sok latihan mana we. Mangga wae eta mah kange PSSI rada sesah ayeuna mah nyari bibit-bibit teh ya. Karena tidak ada lagi di perkampungan sama seperti dulu. Ayeuna mah tersibuk juga aja. Dulu mah kan pas sore main bola. Ieu mah nu pamegat bukan istri mah. Sore biasanya apa Bu dulu? Pas sore apa? Ibu-ibu dulu waktu muda Gopingkeun ayeuna dongeng wakepoh cenah jeung si Mang saha eta teh? Mang Jaya. Simkuring rada emot keneh. Tau pami pameget mah ayeuna tabuh duaan berarti mainnya gitu. Pulang sekolah teh main pokona mah sampai ka guyang teh naon teh diabur lah jadi bolang gitu. Ayeuna mah kusabab udah langka jadi bolang teh dijadikan ini ya acara televisi karena udah langka. Karena dulu mah fitrahnya semuanya seperti itu ya. Pas ningala TV tuh aneh kan gitu ya. Sekarang menjadi hal aneh, anu bolang teh ngabolang gitu teh. Nah, sore olahraga. Maghrib semuanya ke masjid dulu mah. Dulu seperti itu kan. Itu maghrib seluruhnya. Bahkan lamun ayeuna teu ngaos teh malu dulu mah. Karena tetangga semuanya ngaji. Pas kita tidak ngaji, malu. Berarti kita tidak akan punya teman. Jadi di ayeuna ieu kan ku teman-teman. Nah, kembali lagi ternyata satu kali lagi ketika ditinggal kematian oleh siapapun, ternyata itu keegoan kita. Ketika kita udah sadar bahwa itu ajal, si emut ajal itu waktu yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh simpuring anu namina Ali ku Allah Subhanahu wa ta'ala teh udah ditentukan usia di dunia contohnya 80 tahun contoh ya. Atau berapa tahun tiasa teu aya buru-buru tidak bisa. Tetapi itu sebagai ajal dari Allah Subhanahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhir. Itu ada saat teh didahulukan gitu ya. Walaupun sekejap tidak bisa. Kembali lagi kepada tema. Jadi
antara cinta, ketaatan, dan kematian itu sangat erat kaitannya. Bagi orang yang udah taat kepada orang yang udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu akan dirindukan. Betul tidak? Karena nanti ya mau ketemu dengan Allah bagaimana kalau kita masih hayo di alam dunia? Karena salah satu gerbang kita mendapatkan rahmat Allah, yaitu kenikmatan yang paling tinggi nanti ketemu Allah, apa? Kematian. Atau upami gitu atau hayo. Tiap acan. Duh tak acan. Berarti kita ketaatan kita belum maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketaatan kita belum maksimal, berarti kecintaan kita tidak melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tinggal di surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Supados ayeuna aya oleh-oleh pulang ke rumah. Surah At-Taubah ayat 24. Ada bu? Al-Qurannya gak ada. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan, in kana abaukum, bila mana orang-orang tua kalian, ayah dan ibu, wa abnaukum, anak-anak kita, wa ihwanukum, saudara-saudara kalian, ya kum, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga, wa amwalun, dan harta-harta iktaraftumuha, yang kita usahakan. Betul tidak? Wah, orang teh susah payah ya bisnis teh lah seperti itu. Harta terus ditumpuk-tumpuk. Wa tijaratan tahsaunaha kasadaha, wa masakin, dan tempat tinggal. Wa tijaratun, dan perniagaan, bisnis kita, tahsaunaha, yang kita khosyah, yang kita takuti akan sirnanya, ahabba ilaikum minallah, lebih dicintai. Hati-hati. Orang mulai simkuring oge agak menghenyaknya pas maca ieu. Allahu Akbar gitu ya. Jantan ahabba itu bentuk isim tabdil, ya, lebih, atau disebut hiperbola. Kalau mencintai mah boleh kan, itu sebagai fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Kan seperti itu ya. Dijadikan indah hubbus syahawati minan nisa kepada lawan jenis kita, ya, berarti suami kita, istri kita, lalu anak-anak kita, lalu harta kita, berarti itu fitrah. Tapi jangan sampai itu semua melebihi yang kita cintai daripada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya ketika harta, anak, seluruhnya itu lebih dicintai? Yang tadi kita belum siap wae pas ayeuna menjelang kematian, naudzubillah kemana. Persiapkan dari sekarang, kurang sami-sami, lebih tingkatkan deui cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Kumaha upami seperti itu, bahwa harta, anak kita, keluarga kita lebih dicintai, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Naudzubillah. Nanti Allah taala yang akan mengaturnya. Berarti siksaan teh naudzubillah kemana wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Naudzubillah kemana naudzubillah. Nah, bagaimana caranya? Ada
konsep para ulama bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak panjang lebar, bahkan Imam Ghazali mencantumkan salah satu subtemanya yaitu Kitabul Mahabbah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya. Kitab menjelaskan tentang cinta, al-mahabbah, wasauq waridho. Ya, jadi rindu dan keridoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna hubba lillahi ta'ala wa rasulihi fardun. Bahkan Imam Ghazali menyatakan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya itu hukumnya fardu. Ya, hukumnya apa? Hukumnya fardu. Fardu teh sama dengan wajib. Konsekuensi wajib apa? Mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Lamun urang cinta ka Allah ka Rasulna diberi pahala. Lamun urang cintana selain kepada Allah dan bukan kepada Rasul berarti tak eta. Ya bagus oke temanya. Fardun wa kaifa yuradu ma wujudalahu wa kaifa yufassirul hubbi bitta'ah wa ta'atu tabi'ul hubbi, ya, bahwa ketaatan itu efek daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda ayyuqaddima hubba tsumma ba'da dalika yuti'u man ahabba. Maka awalilah segala yang akan kita kerjakan. Urang bade ngaos cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nu tadi teh karena kita mah dididik oleh orang tua ibadah teh disingsieunan. Ya. Maka berat gitu nya. Bukan dididik dengan kecintaan. Maksudnya begini. Didiklah anak untuk mengenal Allah. Dan bahkan para ulamanya awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqoni. Awal yang paling wajib kepada manusia itu, kepada mukallaf, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ngan ngenal ka Allah mah sanes kenal kana datna, sanes sapertos ibu ngenal ka sim kuring, tapi ngenal ka Allah mah ngenal kana sifat-sifatna. Gitu ya. Sifat Allah Ta'ala isa beriji, la tuhso, tidak bisa terhitung, banyak. Tapi diantaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi ada 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kenali Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, nanti mah insyaallah lah pamitos kebangun ke pesantren mah jadi khusus nanti ada kajian lebih ayeuna instan lagi ya gitu. Jadi untuk apa? Oh ini tapi aya hanca gitu nya, fikihna aya hanca, tauhidna aya hanca, engke marifatna aya hanca. Kita telusuri kata Ar-Rahman, apa nuktahnya, apa rahasianya, nah seperti itu. Apa doa-doanya, apa yang bisa kita contoh dari sifat Rahmannya Allah, kan seperti itu. Tahallaqu bihalqillah, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dan diantawisna cara orang mencintai Allah taala, kenali Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui sifat minimal sifat anu 20. Wujud coba terang teh. Wujud tidak makom malafatul
ngartos satu persatunya. Insya Allah. Wujud ada. Kebalikan wujud mustahilnya tidak ada. Apa dalilnya? Argumentasinya bahwa Allah Ta'ala ada. Ada ciptaannya. Ada ciptaannya. Tidak masuk akal. Contohnya ada meja tapi teu aya anu ngadamel. Teu aya tukang lebat teu karena otak kurang. Mustahil. Setiap ada produk pasti ada yang menciptakan. Saha anu menciptakan orang yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya atuh Allah teh? Aya. Tuh gitu. Di mana Allah? Ada di mana? Di mana-mana. Seperti itu. Wallahu a'lam. Allah ada tapi ya ada. Kalau disebutkan di mana-mana bisa disebutkan Allah Ta'ala teh banyak. Pokoknya setiap dimanapun Allah Ta'ala ada. Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di sanalah Allah. Contoh, kantos didugikan bahkan di dia. Aya seorang ulama Imam Abu Hanifah nuju alit kene. Paling yuswa karena 7 tahunan lah ya. Duka 6 tahun. Biasa sok ngawas ka madrasah. Pas hiji dinten sumping ka madrasah, guruna termenung ngalamun. Namina Syekh Nu'man. Saur eta murid da benten ya. Murid anu cerdas mah ti alit keneh ge tos katingali gitu nya. Cik aya naon ieu guru? Sampaikan ngalamun seperti itu. Ya Syekh, ada apa? Coba ceritakanlah kepadaku. Kalau bisa saya bantu, insya Allah saya akan bantu. Karena gurunya juga tahu bagaimana kapasitas anaknya walaupun masih kecil. Gini. Saya itu semalaman malam mimpi. Sampai kaina di pikiran, naon maknana? Mungkinnya takwil nate apa? Coba ceritakanlah kepadaku. Oh, gayanya eta anak kecil. Mimpi Syekh Nu'man itu ada satu bangunan luas. Di tengah-tengah bangunan ada pohon besar, rindang, banyak buahnya. Tapi naasnya itu nu rindang banyak buahnya habis oleh siapa? Habis oleh babi hutan. Ya. Tong barorah buahna rantingnya juga habis. Berarti babi hutan naon etanya? Daunna habis, rantingna habis gitu ya. Komo buahna habis. Tapi eta si babi hutan kalah oleh singa. Ya, datang seorang singa akhirnya berkelahi, kalahlah si babi hutan itu. Si gurunya Syekh Nu'man berpikir, karena kan hari mimpi para ulama anu tos khosyah ilallah mah benten sih jeung mimpi urang mah kan aduh gitu ya. Si ibu-ibu dugi ka ayeuna kan tos ngimpen sama Rasulullah. Itu kan susahnya. Aya teu carana, insyaallah aya carana. Aya kitabna aya, ke urang sasarangan yang singkeun. Singkeun ge sami we masih kena ngimpi anu teu paralugu gitu nya. Akhirna saur muridna saur ayeuna Abu Hanifah, insyaallah akan saya takwil. Takwil dari mimpi gurunya itu, bangunan itu namanya Islam. Di tengah-tengah Islam itu banyak para ulama, yaitu pohon. Ranting, berarti lamun ranting mah ustad, lah gitunya. Itu buahna. Itu pada zamannya Abu Hanifah kecil, zamannya Syekh Nu'man, itu kalah berdebat tentang ketuhanan oleh siapa? Oleh orang kafir. Ya, jadi oleh orang kafir. Tapi ternyata orang kafir itu yang jago berdebatnya akan kalah oleh singa.
Siapa singa itu? Insya Allah saya. Jadi anak kecil dia menjadi singa yang akan mengalahkan babi hutan itu. Betul. Ternyata pada zaman itu Syekh Nu'man, para ulama-ulama besar kalah berdebat tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul suatu hari yang udah ditentukan adalah ada satu acara perdebatan antara orang kafir itu dengan orang muslim, yaitu Syekh Nu'man. Tapi diwakili oleh muridnya siapa? Yaitu Abu Hanifah. Waktunya udah ditetapkan, tempatnya udah ditetapkan. Akhirnya kan biasa tentunya di Timur Tengah mah ada non muslim oge sami nge jubah nge ayeuna ieu udang gitunya ageng gitu. Terus naik podium akhirnya bertanya kepada siapa yang akan menjawab pertanyaanku. Wah, terus pada ngalieu biasa karena banyak yang kalah. Akhirnya anak kecil Abu Hanifah usia 7 tahun mungkin ya, 6 tahun lah gitu, diantarkanlah itu ya. Akhirnya kata si orang kafir itu, jangankan engkau yang masih kecil, ulama-ulama besar saja udah kalah denganku. Iya, anak kecil. Tunggu itu gitu. Akhirnya si kafir itu bertanya ke Abu Hanifah, bolehlah kalau begitu. Kayaknya tidak ada lagi perwakilan sampai ke budak leutik lah cek ayeuna mah gitu aja. Ngejek. Silahkan bertanya. Pas bertanya pertama, "Hei, anak kecil, benar tidak bahwa Tuhan engkau itu ada?" Tadi saya, betul tidak bahwa Tuhan kalian itu ada? Kata Abu Hanifah, betul ada. Nih, coba sebutkan argumentasinya kepadaku supaya aku menerima bagaimana logikanya. Akhirnya Abu Hanifah menganalogikan begini, jangan dulu berdebat tentang Allah, tapi kita menganalogikan kepada diri kita. Saya akan bertanya balik, apakah benar, apakah Anda yakin bahwa dalam badan Anda itu ada ruh? Yakin tidak? Yakin katanya. Jadi dibalikkan, yakin ada ruh? Yakin. Apa argumentasinya? Apa dalilnya? Ini buktinya saya masih hidup. Seperti itu ya. Karena kalau udah tidak ada ruh berarti mati, betul tidak? Lalu kan tadi seperti di pertanyaannya tadi kurang lengkap. Betul tidak bahwa Tuhanmu ada? Kata Abu Hanifah, betul ada. Apa argumentasinya? Ini ada kita semua. Ya itu ya ciptaannya. Kalau memang Tuhanmu itu ada, di mana? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Itu dianalogikan tadi. Coba saya bertanya balik kepadamu, apakah di badanmu itu ruh ada? Ada. Mana buktinya? Saya ini hidup. Lalu ditanya, di mana ruh? Tapi upamisim kuring naros ke ibu-ibu, di mana ruh? Ayo, bingungnya disebat di pandangan unggul berarti bakal hidup nah. Di seluruh badan. Jadi di mana-mana. Nah, tadi teh bahwa Allah Taala di mana-mana. Di mana? Ada, weh. Betul tidak? Terang teh anu setruk. Geuningannya, eta mah tos ayeuna sabelah, berarti udah. Pami disebutkan ayeuna di sampean ruh, berarti sampean unggul. Nu lain teu. Intina ruh itu ada, adapun disebutkan di mana wallahu a'lam. Tuh, jangankan Allah
makhluknya saja berupa ruh, kita belum bisa menentukan. Sama halnya dengan Allah, walaupun tidak persis sama, tapi untuk mendekatkan si logika kita yang terbatas gitu ya, bahwa Allah Ta'ala itu ada, adapun dimananya kita wallahu a'lam. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di salah satu kitabnya di Nasapinah di sarahnya mengatakan, bila mana ada orang ainallah fahuwa kufrun, orang yang mengatakan di mana Allah itu teh kufur, naudzubillah tsumma naudzubillah. Bahkan termasuk orang yang menjisimkan Allah ya, disebut paham mujassimah. Jadi Allah Ta'ala teh jisim. Itu ada nanti penjelasan di sifat mukhalafatul lil hawa jisim, bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Gambarannya satu, Allah Ta'ala itu bukan jirim. Jirim itu benda. Benda ada dua. Satu ada benda yang tersusun murakkab seperti badan kita ya. Badan kita itu susunan dari beberapa unsur. Unsur apa aja? Ada unsur air, betul tidak? Buktinya pas orang ditajong nangis keluar naon? Air mata, betul gak? Ada unsur tanah, buktosna kapungkur keur alen sok cenah kitu-kitu bau teu. Bau tanah kayaknya ya. Jadi adanya kita itu dibikin dari beberapa unsur. Itu disebutnya jisim. Maka aya we bahasa Sunda jisim kuring, nah ya bahasa Arab jisim kuring. Berarti jisim itu benda yang terbuat dari berbagai unsur. Nah ini supaya kita lebih mahabbah kepada Allah berarti satu, harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tadi sifat 20, maksimal insya Allah nanti Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lainnya yang diriwayatkan oleh para rawi-rawi hadis. Ada kan, oh ini mah contoh Al-Hannan itu Asmaul Husna. Al-Hannan, Al-Mannan itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tapi tidak ada diriwayatkan oleh orang lain gitu. Jadi banyak nanti seperti itu. Nah, kembali lagi, menurut ulama tadi barang siapa yang menjisimkan Allah, maka itu hukumnya kufur. Naudzubillah. Maka ketika ada ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, jangan sekali-kali kita menafsirkan bahwa Allah Ta'ala ada di aras. Gak boleh. Itu katanya kan dalilnya ketika Rasulullah Mi'raj juga kan ke atas. Tuh, gak konsisten. Tadi katanya di aras. Hari Mi'raj Allah Ta'ala ke aras, apakah Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha. Kalau begitu Allah Ta'ala di aras atau Sidratul Muntaha? Tuh terus bingung, betul gitu. Intinya bahwa Allah Ta'ala itu ada, adapun dimananya wallahu. Intinya Allah Ta'ala selalu melihat kita. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuh mana ihsan. Beribadahlah kalian seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kan susah, betul kan? Tapi bayangkan bahwa Allah Ta'ala akan selalu melihat kita. Mudahnya, ini ada seorang ulama mengatakan, mudahnya untuk menafsirkan makna ihsan itu ketika kita melihat benda-benda ya, basor kita nih, penglihatan kita, tapi hati kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ningal ayeuna cai, ya Allah tuh gitu. Ya Allah, ieu cai gimana? Teu nya sabararebu jalmi ieu anu ngurus cai sampai dugi ka urang. Teterang di mana ngalakna, teterang kumaha ngemasna, jujug aya. Pesen teu jujug aya payuna. Ya Allah, tuh eta lah disebut ihsan. Kitu nya, aya murang kali. Ieu murang kali di mana awalna. Sakitu tah Ibu?
itu ihsan. Yang dilihat oleh kita makhluk, tapi hati kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ginilah. Ada seorang keluarga kecil, suami istri, ditakdirkan oleh Allah taala istrinya usianya tidak lama, ya, tapi selama istrinya masih ada di alam dunia rajinnya itu bikin taplak, bikin apa, udah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun si suaminya ditinggalkan oleh istrinya. Pas suatu hari keremut eta ka istrina karena ningali taplak hasilnya. Yang dilihat apa? Hasilnya taplak, tapi nah jujur nyurucut cisoca. Etanya eta si suami salah tidak? Nah ningali taplak bercerik. Naon hubunganna? Betul tidak? Taplak biasa nah bercerik. Oh, manahna usul kanu jantan istrina kitu. Urang oge kedah kitu ka Allah Subhanahu wa taala. Upami tos kitu aya nu kumaha wae makhluk Allah moal dihina urang karena eta apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penek ku penekna moal dihina, nah ada si penek moal tidak akan terucap kepada orang yang udah mencintai Allah, tidak akan. Kan ayeuna jangkung ku jangkung, nah disebut ayeuna naon? Tihang listrik gitu ya. Nah si tihang listrik itu belum ada ihsan dalam dirinya. Maka harus ada ihsan. Kan bukan hanya iman Islam saja, tapi harus ada ihsan. Seperti itu ya. Tanamkan dalam diri kita ihsan terus. Ninggal suami nah ayeuna ngurus henteu, terus ayeuna ngabiayaan henteu, nah bet nyaah ka urang, nah kitu nya bet nyaah ka urang. Ya Allah tuh kembali deui ka Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat wujud tadi ya, wujud kidam. Kidam artinya apa? Kidam apa artinya? Allah, ayo. Kidam, wujud kidam bako yang tadi. Apa kidam? Ayo. Dahulu Adanya Allah ya dari sifat wujud ya. Betul. Adanya Allah tapi tidak ada awalnya. Gitu. Jadi mudahnya seperti itu ya. Adanya Allah kan wujud kidam. Karena sifat 20 dibentuk atau dibikin itu untuk menjawab pertanyaan dari orang kafir tentang ketuhanan gitu kan tadi ya. Coba lamun tadi Allah taala aya wujud teh ya, si Allah taala teh iraha lahirna seperti itu. Kita teh wujud nih, tapi wujudna kita mah setelah tidak ada. Betul tidak? Simkuring lahir ayeuna dinten anu tanggal saanu, ibu-ibu teranglah langsungnya bulan saanu tahun saanu. Sebelum itu kita ada tidak? Tidak ada. Jadi wujudnya kita itu sesudah tidak ada. Adapun Allah Ta'ala wujudnya adanya tidak diawali oleh tidak ada. Allah Ta'ala mah wujud. Maka kidam, wujud kidam. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Itu teh kedah karena nu tadi teh mengenal Allah Ta'ala teh hukumnya fardu ain, Bu. Mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya fardu. Berarti setiap individu itu tertaklif oleh hukum. Berarti kalau tidak kenal Allah, naudzubillah. Betul tak? Wujud kidam. Apa dalilnya? Wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wujud kidam. Bako apa artinya? Kekal. Berarti wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Jadi ditiadakan karena sifat 20 kan terbagi 4. Satu ada sifat nafsiyah,
yaitu sifat wujud. Dua sifat salbiyah, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Berarti 5. Ada sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Ya, 7. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Itu sifat ma'ani. Ma'nawiyahnya berarti konsekuensinya dari yang 7 tadi. Berarti kaunuhu maaf. Betul. Diulang. Sifat yang 20 itu terbagi 4. 1 ada nafsiyah, sifat wujud. Lalu ada salbiyah 5. Ya. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyat, qudrat. Lalu sifat ma'ani, nah ada 7. Nanti ada maknawiyah, berarti kaunu qadiron, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an. Itu mah konsekuensi ketika Allah Ta'ala qudrah, maka Allah Ta'ala qadiron. Nah seperti itu. Insyaallah di lain kesempatan dijelaskan tentang itu ya. Jantan uihan deui supaya kita lebih mencintai Allah, maka kenali ya. Gak kenal maka tuh geningan udah ada. Kenapa kita tidak sayang? Kurang kenal we ka Allah. Maka pertama kita harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala.